Namanya Ki Arya Pemalat atau lengkapnya Ki Ageng Arya Pemalat. Beliau adalah Adipati Tuban ke-15 yang memerintah pada tahun 1544 sampai dengan 1582. Ki Ageng Arya Pemalat adalah keturunan Ronggolawe yang ke-13. Adalah merupakan satu-satunya trah Ronggolawe yang dekat sekali dengan keluarga Sultan Hadiwijoyo Joko Tingkir, yaitu Sultan Pajang. Betapa tidak, karena Arya Pemalat adalah menantu dari sang Sultan Hadiwijoyo. Pernikahan Ki Ageng Arya Pemalat dengan salah seorang putri Sultan Hadiwijoyo itu diperkirakan terjadi sekitar tahun 1560-an. Saat itu sang sultan sedang gencar-gencarnya mencari bantuan, yaitu dari para bupati Bang Wetan. Sehingga Sultan Hadiwijoyo menerapkan politik marriage atau pernikahan politik. Tentu saja bukan hanya Adipati Tuban saja yang menjadi menantu sang sultan. Di samping Adipati Tuban juga ada Adipati Surabaya, yaitu Wiryakromo, dan Adipati Madura, yaitu Adipati Pratanu. Ki Ageng Arya Pemalat termasuk salah satu menantu kinasih dari sang Sultan Pajang. Oleh karena itu, maka beliau banyak sekali dilibatkan di dalam acara-acara kenegaraan. Antara lain adalah saat sang Sultan mencari informasi tentang berdirinya benteng yang mengelilingi kota Mataram, yang oleh banyak pihak dicurigai sebagai upaya dari Adipati Mataram, yaitu Sutowijoyo, dalam rangka untuk melawan ayah angkatnya sendiri. Oleh karena itulah, maka kedekatan Arya Pemalat menyebabkan beliau akhirnya ikut terlibat di dalam perang antara Pajang dan Mataram di dekat Kali Opak, dekat Candi Prambanan, yang terjadi tahun 1582, yang akhirnya mengakibatkan sang Adipati Tuban itu gugur di dalam peperangan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara-saudaraku, sahabat Rusman yang tercinta, itulah saya mengawali kisah mengenai gugurnya salah satu Adipati Tuban yang terjadi di sekitar tahun 1582 dalam rangka menjalankan tugasnya sebagai salah seorang senopati Pajang yang melawan Mataram, yang menyebabkan beliau harus kehilangan nyawa di dekat Kali Opak. Selengkapnya ikutilah dan jangan lupa untuk di-subscribe agar senantiasa tidak ketinggalan dengan informasi-informasi tentang sejarah, tentang wayang, dan tentang budaya Jawa yang adiluhung. Selamat mengikuti. Para sahabatku sekalian, di dalam falsafah Jawa, para leluhur kita telah mengingatkan mengenai 3 hal. Hati-hati terhadap 3 hal ini, yaitu kursi, rezeki, putri, atau kalau di bahasa Indonesia kan tentang tahta. Kemudian
harta, dan wanita. Nah, hati-hati terhadap 3 hal ini. Karena 3 hal ini bisa menjadikan kita itu nampak mulia kedudukan kita di dunia. Tetapi kalau kita tidak mampu menjaga diri, maka 3 hal ini akan mampu menjadikan kita justru sebaliknya. Nah, mengawali hal ini, kisah ini akan saya mulai dari Sultan Hadiwijoyo sendiri. Saudara-saudara sekalian, ternyata Tuhan itu menciptakan segala sesuatu, kisah kehidupan manusia itu selalu dalam keseimbangan. Oleh karena itu, Allah memberikan peringatan pada kita semua, sebagaimana tercermin di dalam surat Al-Maidah ayat 77, yang pada intinya adalah sebagai berikut. Janganlah kamu melampaui batas dengan cara yang tidak benar dalam agamamu, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu orang-orang yang saat sebelum Muhammad. Mereka telah menyesatkan manusia sehingga mereka tersesat dari jalan yang lurus. Al-Maidah ayat 77. Saudara-saudaraku, sikap dan perilaku yang berlebihan hanya akan membuat manusia terlepas dari orientasi kehambaannya, memandang yang lain serba kecil. Baginya Allah selalu menyayanginya, padahal sesungguhnya ia lupa bahwa apa yang sudah diambilnya secara lebih belakangan akan ditagih oleh Tuhannya. Dan hukum keseimbangan itu tentu berlaku pula bagi seseorang yang bergelar Sultan Hadiwijoyo, Raja Pajang yang di waktu muda telah mengambil banyak dari wanita-wanita pemujanya. Tibalah pada suatu ketika, raja itu harus membayar semuanya, sesuatu yang sama sekali tak terbayangkan telah terjadi. Semua kembali mengalir pada persoalan wanita, bahkan telah mengantarkan ia ke gerbang kehancuran. Al-Kisah di awal tahun 1582 tersebutlah seorang tumenggung kesayangan Sultan Pajang yang bergelar Tumenggung Mayang. Konon kesatria itu adalah adik ipar dari Danang Sutawijoyo, yakni putra angkat Sultan sendiri. Beberapa sumber mengatakan bahwa Tumenggung Mayang adalah suami dari putri Ki Gede Pemanahan atau adik Sutawijoyo. Tumenggung Mayang berputra seorang jejaka tampan yang bernama Raden Pabelan. Konon anak muda ini senang pula bermain wanita. Ayahnya sering dibuat pusing oleh kelakuannya. Hingga suatu saat di pagi-pagi sekali, sang tumenggung yang masih muda itu dibuat terkejut oleh kedatangan seorang emban. Wanita itu adalah utusan Sekar Kedaton Pajang atau putri Sultan Hadiwijoyo yang diminta untuk mencari sari bunga mayang. Bagi sang tumenggung, pekerjaan ini bukanlah sesuatu yang sulit.
Mengingat di desa ini banyak sekali tumbuh pohon jambe. Sekarang Desa Mayang ini termasuk wilayah Kecamatan Gatak, Kabupaten Sukoharjo. Sari bunga mayang segera diserahkan kepada si emban. Tetapi ternyata besoknya emban itu datang lagi. Usut punya usut, ternyata sang putri Kedaton sedang menderita gangguan penyakit kulit yang membuat sekujur salironya terasa panas. Terdorong oleh rasa pengabdiannya kepada keluarga raja, Nyi Tumenggung segera membuatkan ramuan untuk kesembuhan sang putri. Agaknya ramuan inilah yang menjadikan perantara perkenalan antara pemuda yang bernama Pabelan dengan Putri Sekar Kedaton. Tentu saja Raden Pabelan tidak menyia-nyiakan kesempatan itu. Ia pun sering bertemu dengan sang Putri Kedaton. Melihat perkembangan yang mengkhawatirkan itu, sang ayah, yaitu Tumenggung Mayang, segera mengingatkan pada putranya, "Anakku Ngger, Pabelan, sadarkah kau bahwa perbuatanmu itu bagaikan angok-angok di tepian jurang?" Pabelan menjawab, "Tidak, ayah. Kali ini aku sungguh-sungguh. Aku tak akan berpaling lagi kepada wanita yang lain. Sang Putri Kedaton akan menjadi pelabuhan terakhir bagiku. Percayalah, ayah." Dengan harap-harap cemas, akhirnya sang Tumenggung terpaksa menuruti kehendak putranya. Eling-eling Tumenggung Mayang adalah seorang sakti yang linambaran berbagai ilmu kawijayan, maka setiap sepertiga malam pertama, Tumenggung Mayang mengantarkan Raden Pabelan meraba-raba tembok keputren. Rapal Aji Panglimunan selalu mengiringi sang putra menembus penjagaan ketat tembok keputren. Saudara-saudaraku, sahabat Rusman yang berbahagia, tentu saja kita tahu cinta adalah anugerah yang selalu lahir dari sepasang insan. Tak ada tangan yang sekuat apapun yang kuasa membendung dan menghentikannya. Ketika dua anak manusia yang berbeda jenis sedang dirasuki cinta dan mengadu kemesraan, maka selalu mudah untuk menghadirkan satu unsur lagi, ialah nafsu birahi. Demikian pula yang dialami oleh Raden Pabelan dan Dyah Sekar Kedaton. Betapapun kuatnya keteguhan hati sang dewi, namun ia tetaplah anak manusia. Setan telah hadir, menjelma menjadi gairah yang membabi buta, menerjang dahsyat tembok pertahanan suci keduanya. Semua makhluk yang berwujud menakutkan mulai berpesta, mulai dari bekakak, jin, jalangkung, dan banaspati yang selalu menggoda, kini menari-nari di kamar itu. Dalam pada itu, di istana induk Keraton Pajang, seorang lelaki separuh baya nampak gelisah di tempat peraduannya. Berkali-kali ia mencoba memejamkan mata, namun berkali-kali pula justru batinnya semakin gelisah. Akhirnya pelan ia melangkah keluar dari bilik peraduan yang megah
Sedikit berkerut keningnya begitu membuka pintu. Naluri batinnya yang peka telah mencium aroma ketidakwajaran. Buru-buru ia menuju sanggar pamelengan. Lungguh matengkuh ngeningake cipta rasa nutupi babakan hawa sanga. Padha sanalika del tak butuh waktu lama. Selarik sinar putih cumlorot ndedel petiting angkasa. Tumurun jeluk mengitari awang-awang keraton Pajang. Siapakah lelaki setengah tua yang masih nampak perkasa itu? Tiada lain, dia adalah Sri Sultan Hadiwijaya sendiri. Kini taulah sang sultan apa yang telah membuat gelisah batinnya. Kurang ajar sekali, kata batinnya. Rumongso dikilani dadaku. Betapapun hormatku kepada mendiang Adi Pemanaan dan Ki Ageng Enis leluhur kalian, namun kelakuan kalian telah menghancurkan kesabaranku. Tumenggung Mayang, kok kira kok ini siapa? Nah, saudara-saudaraku, belum pernah Sultan Pajang semarah itu. Kalau biasanya 2 atau 3 kali berpikir, baru ia bertindak. Maka kali ini tak perlu harus serumit itu. Dengan sedikit berdehem, tiba-tiba seorang pengawal datang berlari dari peringgitan. Tangan Sultan yang kekar itu perlahan andudut keris dari punggungnya, lalu diserahkannya kepada para pengawal itu. Kau tahu apa yang harus kau kerjakan? Iya, Kanjeng. Bagus. Bawalah 2 temanmu ke Keputren Siragil. Aku mengiringmu dari belakang. 3 orang pengawal itu segera mengitari taman belakang. Namun, tak seberapa lama datang lagi kepada Kanjeng Sultan. Maaf Kanjeng, tak ada seorang pun yang kami lihat. Di ruang Kanjeng Putri juga terasa sepi. Cobalah sekali lagi, kata Sultan Hadiwijaya sambil tangannya menepuk tembok Keputren 3 kali. 2 batu kecil juga dilemparkan ke atas genteng. Kaget bukan main Raden Pabelan yang tengah terbaring di dalam kamar. Suara di atas genteng membuatnya tersentak. Merasa dirinya masih terlindungi oleh Aji Panglimunan, maka tanpa ragu ia keluar dari kamar sang putri. Tiba-tiba ada suara yang menegurnya. "Hei, siapa di situ?" Bukan main kagetnya putra Tumenggung Mayang itu. Bagaimana mungkin, pikirnya, kata ayah ragaku tersembunyi oleh Aji Panglimunan. Pemuda itu tak menyadari bahwa Aji Panglimunan sudah dihempaskan oleh tangan yang sakti. Terdorong oleh rasa takutnya, Raden Pabelan lari menjauh menuju pagar belakang. Para pengawal siap mengejar, namun satu suara melarangnya. "Tidak usah kau kejar, kalian tunggu saja di sini." Tentu saja Raden Pabelan yang merasa tidak terkejar menjadi lapang hatinya. Buru-buru pemuda itu ingin meninggalkan Kaputren. Tapi betapa terkejutnya hatinya saat tahu
Jalan yang ia tempuh justru mendekati para prajurit tadi. Kontan pemuda itu pun berbalik dan mencari jalan yang lain. Namun betapa sialnya, lagi-lagi hal yang sama terulang lagi. Saudaraku, itulah Raja Kalacakra, salah satu ilmu andalan Sultan Hadiwijoyo. Pemuda putra Tumenggung Mayang itu telah terjebak oleh kekuatan yang tak mungkin dilawannya. Jangankan dia, puluhan tahun yang lalu, utusan Arya Penangsang yang sakti-sakti pun pernah dibuat bersimpuh di hadapan Sri Sultan. Kini yang ada adalah tangisan putra Tumenggung Mayang yang merasa tak mungkin selamat itu bersimpuh sesenggukan. Tubuhnya menggigil sambil tak henti memanggil-manggil nama ayahnya. Para pengawal yang melihat sang sultan hendak berlalu segera datang meminta petunjuk. Namun justru bentakan yang ia dapatkan. Bukankah di tanganmu masih ada pusaka itu? Laksanakan tugasmu, kata Sultan. Baik kanjeng nyuwun pangestu. Maka tanpa harus mengulang, saudara-saudaraku, malam itu pusaka Sultan Hadiwijoyo telah menemukan korbannya. Seorang anak muda, cucu Ki Gede Pemanahan, yang berarti keponakan dari Raden Danang Sutawijoyo atau Mas Ngabei Loreng Pasar. Putri Sekar Kedaton yang mengetahui hal itu menangis sejadi-jadinya. Tubuhnya bergulung-gulung di atas luapan darah sang kekasih. Sore harinya tersiar kabar bahwa sang putri melakukan bela pati dengan cara menceburkan diri ke dalam sumur. Beberapa sumber mengatakan jenazah sang putri langsung dikubur di dalam sumur itu juga. Sumur itu konon sekarang berlokasi di Jalan Sidomukti, Kampung Tegal Keputren, RT 02 RW 05, Kelurahan Pajang, Kecamatan Lawean, Kota Solo. Dan sebagai keadilannya, jasad Raden Pabilan juga dibuang begitu saja ke Sungai Lawean. Tapi segera ditemukan oleh penduduk sekitar dan kemudian dimakamkan di dekat tempat itu juga. Sekarang makam itu berada di Jalan Mayor Sunaryo, Kedung Lumbu, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Solo. Tepatnya berada di belakang Benteng Trade Center atau BTC. Saudara-saudaraku, tentu saja Tumenggung Mayang sebagai ayah dari Raden Pabilan merasa terpukul atas kejadian itu. Meskipun demikian, ia pun menyadari atas kelakuan anaknya. Oleh karena itu, 3 hari setelah kejadian itu, Tumenggung Mayang menghadap sang sultan. Untuk menebus kesalahannya, Tumenggung bersedia diungsikan ke Semarang. Beberapa sumber mengatakan dia dibuang. Di Semarang itu, Tumenggung Mayang akan belajar ilmu agama kepada Raden Ketip atau Ki Pandan Arang III yang merupakan adik Ki Ageng Pandan Arang II atau Sunan Tembayat.
Raden Ketip saat itu merupakan salah satu adipati kesayangan Sultan Hadiwijoyo yang pada sekitar tahun 1556 mendapat bimbingan langsung dari Sunan Kalijogo yang juga merupakan guru dari Mas Karebet atau Sultan Hadiwijoyo. Nah, itulah saudara-saudaraku sekilas kisah tentang sejarah sebelum Adipati Tuban Arya Pemalap gugur di medan perang yang ada di dekat Candi Prambanan, tepatnya di Kali Opak. Semua kisah yang saya sampaikan tadi sebetulnya sudah tertuang di dalam buku yang telah saya tulis yang berjudul Babat Tuban, Jejak Kekerabatan Bumiwali. Buku ini diterbitkan oleh Mazda Media di Malang. Jumlah halamannya adalah sebanyak 145. Ini kisah-kisah yang lain mengenai zaman Islam banyak di sini, antara lain kehadiran Adipati Aryateja ke Tuban. Aryateja itu adalah adipati yang diutus oleh Majapahit, awalnya menjadi Syah Bandar Pelabuhan Kambang Putih, yang kemudian beliau menjadi Adipati Tuban, menjadi menantunya Adipati Tuban yang pertama. Aryateja inilah yang berhasil dengan sukses memasukkan agama Islam masuk ke tanah Tuban. Kemudian ada juga mengenai banyak ini ya, kekerabatan Sunan Bonang dan Sunan Kalijogo. Ternyata beliau itu bukan hanya sekedar antara guru dan murid, namun rahasianya ada di sini. Kekerabatannya itu benang merahnya bagaimana, itu ada di sini, di buku ini. Kemudian ada lagi naskah-naskah yang disusun oleh Sunan Kalijogo dan Sunan Bonang. Ada Suluk Wujil, ya, ada Suluk Linglung dan sebagainya, itu semuanya ada di sini. Lalu masuk ke wilayah Demak Bintoro, itu ada kisah bagaimana gugurnya ayah dari Arya Penangsang, itu ada di sini ya. Gugurnya ayah Arya Penangsang itu kami ceritakan secara detail sehingga kami susun secara menarik bahasanya. Insya Allah Anda semuanya akan bisa menikmati. Jadi ini mengenai Bumiwali, mengapa Tuban disebut Bumiwali. Lalu pada lampirannya juga ada daftar makam para adipati ya. Misalnya di Astana Kaligunting ada siapa. Di Astana Ronggolawe itu dimakamkan adipati-adipati siapa saja, itu ada di sini. Di Astana Bonang, di Astana Buyut Dalem Bojonegoro, itu ada kisahnya. Lalu Astana Sunan Pojok Blora, Astana Kingking, Astana Desa Boto. Kemudian di Gresik ada makamnya siapa. Di Astana Demak, Astana Dagangan ya, di Parengan dan sebagainya, termasuk di Jepara, lalu di Astana Citrosuman, lengkap semuanya, bupati sampai yang terakhir dimakamkan pada saat beliau telah wafat itu di mana dan sebagainya. Ini lengkap semuanya saudaraku. Sejarah Syekh Bejagung ya, Sunan Bejagung, kemudian Syekh Jabar, lalu banyak sekali itu yang kami masukkan. Ini silahkan nanti diteliti sendiri. Lalu bedah Tuban ya, bedah Tuban yang hancur oleh Mataram itu secara khusus kami kisahkan juga di sini. Jadi lengkap semuanya, Bapak Ibu sekalian, silahkan yang berminat ini nanti bisa berhubungan ke WA kami langsung. Ini ada juga satu kisah yang sangat menarik juga.
yaitu Sunan Kalijogo itu punya putra yang bernama Sunan Panggung, yang oleh para wali dihukum, dibakar ya, dibakar, dimasukkan ke api. Namun ternyata justru Sunan Panggung itu putranya Sunan Kalijogo malah tidak mati, namun justru di tengah api itu dia membuat puisi. Membuat puisi. Jadi para Sunan Wali Songo tidak berhasil membunuh beliau. Lalu atas kesadarannya sendiri Sunan Panggung kemudian pergi mengelana menjauhi Keraton Demak. Baik, silakan nanti kita berhubungan lagi. Jangan lupa gugurnya Adipati Tuban Arya Welapikta untuk yang seri kedua. Ini baru tentang Kanjeng Pabelan ya, tentang Sejaga Pabelan putra Tumenggung Mayang. Nanti kita akan berkisah selanjutnya apa yang bisa mementik kok bisa terjadi letupan api yang menyebabkan Mataram itu berperang melawan Pajang. Siapa dulu yang menyerang dan siapa yang menang? Strateginya bagaimana Mataram itu kok bisa menang melawan Pajang? Padahal Pajang itu dari segi apapun itu sudah tidak bisa kalah. Secara logika ya, secara logika tidak bisa kalah, mulai dari jumlah prajuritnya, jumlah kekayaannya, kesaktian orangnya. Siapa yang mengira kalau Maskarebet atau Sultan Hadiwijoyo itu harus kalah melawan putranya sendiri, putra angkatnya yaitu Sutowijoyo. Padahal kalau dari segi kesaktian ya tentu saja masih jauh, masih lebih sakti Sultan Hadiwijoyo. Baik, sampai jumpa. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa di-share, diberikan like ya, dan komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.